Saudara kekasih di dalam nama Yesus Kristus, yang seiman, sepadan, pada khususnya umat Kristiani dan Nasrani dimanapun berada, dan yang percaya kepada Yesus seiman dengan saya, dimana malam ini kembali kita buat berita firman Tuhan di channel TV kita, Jurnal Polisi Online, yang akan kita sharekan nanti melalui YouTube. Saudaraku di dalam nama Yesus Kristus, dimanapun malam ini saudaraku berada, mari kita belajar kembali firman kebenaran Tuhan, apalagi menghadapi suasana dalam kehidupan kita silih berganti yang kita hadapi, maupun pergumulan, pengujian, pencobaan terkadang hadir. Tetapi puji Tuhan saudara-saudariku, di mana pada hari-hari yang terakhir ini kita lihat sepertinya dunia sudah mulai cerah. Semoga Tuhan meredakan yang terjadi selama ini kita hadapi, yaitu virus corona. Tetapi itu semua karena naungan doa kita dan ibadah kebersamaan kita semua, di mana saudara-saudaraku seiman, atas naungan doa kita bersama, atas segala permohonan doa kita ibadah bersama, sepertinya ada jawaban Tuhan, sehingga Tuhan mulai meredakan suasana yang terjadi, apa yang kita hadapi selama ini. Tetapi saudara-saudariku, sekalipun itu sudah Tuhan mulai meredakan, kita jangan sepele. Tetaplah kita mengucap syukur kepada Tuhan dalam naungan doa kita, doa kebersamaan, ibadah raya, maupun ibadah kebaktian rumah tangga, ataupun doa pribadi lepas pribadi, dan doa hubungan keluarga dimanapun saudara-saudariku berada. Marilah kita tetap bersujud berseru kepada Tuhan dan mengucap syukur segala lawatan penyertaannya. Saudara kekasih di dalam nama Yesus Kristus, di mana malam ini kita kembali belajar firman kebenaran Allah, supaya kita ada naungan Tuhan, ada penyelimutan tangan ilahinya, mujizatnya yang menyelimuti kita semua. Dan barang siapa yang menonton video channel TV Jurnal Polisi Online ini, pribadi saya berbicara, pasti saudara-saudariku diberkati Tuhan dan dihikmati Tuhan. Maka tidak luput lidah dan bibir atau firman Tuhan berkata, di saat kita berdoa, undang kuasa Roh Kudus. Di saat kita belajar firman Tuhan, undang kuasa Roh Kudus. Minta roh hikmat, pengertian, pengajaran daripada Yesus Kristus. Karena Roh Kuduslah yang mengajari kita bagaimana menjadi ada kesetiaan di jalan kebenaran Tuhan, supaya kita semakin mengerti apa rencana kehendak Allah dalam kehidupan kita di bumi ini maupun di kelak kemudian nantinya. Jadi jangan kita lupa mengundang kuasa Roh Kudus, berdoa kepada Tuhan, dan percaya. Di saat kita berdoa kepada Tuhan, jauhi mendua hati. Di saat kita belajar firman Tuhan, jauhi mendua hati. Berdoa kepada Tuhan supaya Roh Kudusnya menaungi kita. Sebenarnya Roh Kudus itu sudah ada melekat di tubuh kita, saudara-saudariku. Hanya kita tinggal menggerakkan Roh Kudus yang ada di tubuh kita, berdoa kepada Tuhan. Itu kuncinya, saudara-saudariku.
sehingga kita mendapatkan menerima karunia-karunia hikmat daripada Allah, hikmat pengertian pengajaran firman, sehingga kita didewasakan, saudara-saudariku. Di mana pada malam ini saya buat berita firman Tuhan, belajar kita semua sama-sama belajar, sama-sama minta hikmat kepada Tuhan dengan adanya naungan doa kita. Saya buat konten ini pada khususnya umat Kristen Dasarani dimanapun berada. Tidak ada kepentingan pribadi bagi saya, melainkan kepentingan bersama belajar firman kebenaran Allah, supaya naungan Allah, jamahan tangan Allah melalui kuasa Roh Kudusnya yang menjaga kita dan membagari kita semua. Saudara kekasih di dalam nama Yesus Kristus, pada malam ini kita tidak luput berdoa ataupun bernyanyi dengan nada lagu puji-pujian penyembahan kepada Tuhan, supaya Tuhan memperhatikan kita yang begitu tulus kepada Tuhan, belajarkan firman kebenaran Allah menjadi benteng segala kehidupan kita. Haleluya, haleluya Roh Kudus, haleluya Bapa yang baik. Supaya kita belajar benar-benar dalam firman kebenaran Allah. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu malam ini. Kusujudkan jiwaku Bapa, masuk hadirat-Mu saat ini. Ku ingin jamahan-Mu Bapa, naungan tangan-Mu saat ini. Ku sujudkan jiwaku Tuhan untuk belajar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Firman-Mu Bapa, firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Ku sujudkan hatiku Tuhan untuk belajar firman-Mu. Ku ingin hadirat-Mu Bapa, curahan tangan-Mu, belajar firman-Mu. Ku ingin hikmat-Mu Bapa, masuk jiwaku malam ini. Ku yakin ya Tuhanku Bapa, naungan tangan-Mu bagi kami. Ku ingin bersama-Mu Tuhan, di dalam hadirat-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tiada berubah. Firman-Mu Bapa, penolong hidupku. Ku sujudkan
hatiku Bapa bersujud padamu. Haleluya, haleluya Roh Kudus, haleluya Bapa yang baik. Terpujilah nama Tuhan di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus. Malam ini Bapa, kami belajar firman kebenaran Allah, dimanapun bagi seluruh sidang jemaat domba daripada Allah, kami semua seluruh sidang jemaat daripada Tuhan, dan yang percaya kepada Yesus Kristus. Dan barang siapa yang membuka channel TV video ini, biarlah kiranya Tuhan berkati, selimuti, dan hikmati kami semua. Kami percaya malam ini ada kuasa roh hikmat pengertian pengajaran daripada Bapa Surgawi yang menghikmati kami. Dan atas segala permohonan doa dan ibadah kami malam ini dengan rendah hati dan segala hormat di hadapan Tuhan, hormatlah bagi kemuliaan daripada Allah. Kami yakin dan percaya naungan tangan Allah yang mengkuasai diri kami dengan Roh Kudus hikmat daripada Tuhan, belajar dalam firman kebenaran perkataan-Mu yang hidup. Janganlah kami hanya pendengar firman Allah, hendaklah kami Bapa menjadi pelaku firman Tuhan, sanggup juga melakukan di dalam prakteknya, maupun kebersamaan, ibadah raya, ibadah kebaktian malam, maupun pribadi lepas pribadi. Tuhan, kami yakin dan percaya naungan-Mu, naungan Roh Kudus-Mu terurah bagi kami. Kami berdoa dan percaya malam ini hanya di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami belajar firman-Mu. Haleluya Roh Kudus, haleluya, haleluya Bapa yang baik, haleluya, amin. Saudara kekasih di dalam nama Yesus Kristus, firman ini merupakan salah satu benteng kehidupan kita. Kok selagi masih kita percaya kepada Yesus Kristus atas segala pertolongan tangannya kepada kita. Doa kita adalah dua arah hubungan komunikasi dengan Allah yang berbicara langsung lidah dan bibir kita kepada Tuhan, yang kita percayai ada Roh Kudus di tubuh kita, sehingga Roh Kudus mendewasakan kita, sehingga kita makin mengerti berdoa kepada Tuhan dan belajar firman kebenaran Allah melalui naungan roh hikmat pengertian pengajaran daripada Allah. Saudara kekasih di dalam nama Yesus Kristus, di mana malam ini saya buat konten ini langsung di rumah doa saya, di kamar doa saya yang selalu berhubungan komunikasi kepada Allah, maupun melalui firman kebenarannya dan juga melalui naungan doa saya. Tetapi aku yakin dan percaya ada hikmat karunia yang mengaruniai kita dan belajar firman kebenaran Tuhan. Pertanyaannya saudara-saudariku, banyak orang kemungkinan belum beberapa memahami sebenarnya sih bagaimana berdoa kepada Tuhan. Sebenarnya sih bagaimana kita lebih mengerti firman kebenaran. Ini menjadi timbul banyak pertanyaan-pertanyaan di dalam hati kita. Bagaimana sih supaya Tuhan mendengar jawaban doa kita? Ini memang selalu di dalam hati kita timbul pertanyaan yang sebenarnya. Oleh sebab itu bagaimana kita punya cara berdoa kepada Tuhan, cara beribadah kepada Tuhan, cara ibadah pribadi atau hubungan rumah tangga Anda berdoa kepada Tuhan, bagaimana caranya? Sebenarnya caranya tidak apalah sulit. Percaya kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, jauhi mendua hati. Tulus kepada Tuhan. Percaya ke dalam bimbingan doa kita yang adanya kuasa Roh Kudus yang telah melekat di tubuh kita. Itu aja saudara-saudariku. Tidak ada yang lain. Percaya. Jangan ragu-ragu kepada Tuhan. Sebab Tuhan Allah, kalau kita belajar berdoa, kita mendua hati Tuhan paling marah. Kita belajar firman kebenaran,
Kita mendua hati paling marah. Sebab Tuhan Allah adalah Allah yang cemburu. Kalau kita berdoa, kita ingat-ingat dunia ini, buat Tuhan marah. Kita belajar firman Tuhan, mendengar kebenaran Tuhan, mendua hati paling marah Tuhan. Karena Tuhan itu paling Allah yang paling cemburu. Makanya kadang Tuhan itu payah menjawab doa kita. Tetapi kalau kita tulus benar-benar, di saat kita berdoa, lupakan segalanya dunia. Undang Roh Kudus. Mendengar firman kebenaran, lupakan semua harta dunia. Sekalipun itu kita miliki. Itu kunci rahasia kepada Tuhan. Sehingga ada keajaiban, ada mujizat, ada kuasa Tuhan curahkan bagi kita. Karena kita percaya ada naungan Roh Kudus yang melekat di tubuh kita, membimbing kita. Itu kuncinya saudara-saudariku. Kalau kita percaya benar, nanti Tuhan proses kita itu. Tuhan proses pelan-pelan. Tuhan proses pelan-pelan. Sejauh mana iman kita sebenarnya? Kita diproses. Kalau pergumulan itu banyak. Selagi kita masih Tuhan proses, pergumulan, pengujian itu banyak, pencobaan itu. Karena Tuhan proses kita. Maka di saat kita mempunyai pengujian, pergumulan, mari menundukkan diri kepada Tuhan, berdoa. Itu sebuah proses dari Tuhan untuk memproses kita, memberikan jiwa dan tubuh kita supaya kita benar-benar mengerti di dalam kebenaran Allah. Dan bukan hanya kata-katanya. Maka firman Tuhan berkata, janganlah kamu hendak jadi pendengar. Jadilah kiranya kamu pelaku firman Tuhan, sangguplah melakukan hal prakteknya. Contoh belajar firman kebenaran Tuhan di rumah kita masing-masing. Berdoa di rumah, mengucap syukur. Berdoa sapa di rumah. Jangan lalai saudara-saudari. Kalau kita benar-benar mengerti rencana Tuhan dengan seturutnya, itu kuncinya. Jangan mendua hati. Di saat datang bersempu di hadapan Tuhan, mendengar firman kebenaran maupun ibadah raya dan ibadah kebaktian malam. Itu rahasianya saudara-saudara. Percaya. Karena ada Roh Kudus, ada hikmatnya, ada roh pengertian, pengajaran yang telah Tuhan utus melalui kuasa Roh Kudusnya mendewasakan kita. Sekalipun pergumulan itu ada, semakin ada pergumulan, kalau kita semakin kuat berdoa kepada Tuhan, menyerahkan, kita semakin didewasakan. Kita semakin dewasakan. Kalau kita ingin penyelamatan di kelak kemudian, yaitu penghakiman terakhir. Kita mengejar saat ini, mari kita tingkatkan iman kita, mengejar keselamatan di kelak penghakiman yang terakhir. Buat apa kita bersenang-senang di dalam bumi ini, tapi kita nggak bisa menempuh keselamatan nantinya? Itu hanya semata. Saudara kekasih di dalam nama Yesus Kristus, kalau sudah Tuhan mulai menjamah kita, menaungi kita, kita diproses loh. Saya pribadi banyak proses, banyak pergumulan saya sampai sekarang ini saudara-saudariku. Banyak orang mengucilkan aku, banyak orang mencemoohi aku. Tetapi firman Tuhan berkata, biarlah pencobaan pengujian yang kau rasakan yang akan meningkatkan kedewasaan imanmu. Dan berdoalah kepada Tuhan, belajarlah firman Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak luput dari segala kekurangan dan dosa. Firman Tuhan berkata, seseorang pun kamu tidak ada yang sempurna dan tidak ada luput dari segala dosa. Maka Tuhan memesankan kepada kita supaya kita tetap mengandalkan nama Tuhan dalam kehidupan kita, maupun di bumi dan maupun di surga di kelak kemudian. Saudara kekasih di dalam nama Yesus Kristus, malam ini saudaraku, kita belajar dalam firman kebenaran
Bukan hanya semata-mata pengertiannya, hanya kata-katanya. Marilah kita belajar firman Tuhan. Marilah kita melakukan di dalam prakteknya. Jadilah pelaku firman Tuhan. Itu kemauan Tuhan di hari-hari terakhir ini. Kalau saya menjabarkan firman kebenaran Allah, barang siapa yang menonton jurnal polisi ini, saya share nanti, bukan hanya memerintahkan saya, tidak. Saya ingin belajar kepada saudara-saudariku, belajar firman Tuhan. Pribadi saya bukan hanya memerintahkan, bahkan itu saya lakukan. Saya selalu berdoa syafaat. Saya doakan negara ini, lingkungan saya, semua yang percaya kepada Yesus Kristus, saya doakan. Itu sudah pekerjaan saya. Jadi kita belajar firman kebenaran ini, mari ada kebersamaan. Karena di hadapan Tuhan, tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin. Sama. Itu kemauan dan kehendak rencana Allah menjelang hari-hari terakhir ini. Jangan kita lalai. Jangan kita lupa karena sifat nafsu duniawi. Jangan kita lupa karena harta duniawi. Memang itu harus kita miliki. Tetapi tergantung kita harta berkah yang diberikan Tuhan. Mari kita belajar firman kebenaran Allah. Mari kita berdoa kepada Tuhan supaya ada penguasaan diri atas segala berkat-berkat daripada Allah yang telah dicurahkan kepada kita. Maka percaya kita ada naungan Roh Kudus yang menjamah kita. Ingat saudara-saudariku, kalau kita datang ibadah raya, jauhi mendua hati. Mendengar firman kebenaran Allah, jauhi mendua hati. Berdoa, jauhi mendua hati. Sebab Tuhan Allah itu Allah yang cemburu. Saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus, jangankan di hadapan Allah, di hadapan manusia sendiri. Contoh nih, kalau kita berhubungan suami istri, coba si suami mendua hati, atau si istri mendua hati, perang rumah tangga itu. Kalau di hadapan Tuhan, pasti perang. Apalagi di kaum remaja yang telah ada pacaran-pacaran. Coba kamu mendua hati, kok enggak laga mulut. Karena ada sehati dalam hubungan rumah tangga, bersatu padu sehingga ada kedamaian. Dan begitu di antara remaja percaya dan percaya yang punya rencana hubungan mereka dalam kekeluargaan sehingga Tuhan satukan. Apalagi di dalam Tuhan. Saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus, percayalah kita ini saudara-saudaraku. Sebesar apapun dosa kita, sebesar apapun masalah kita, kalau kita datang bersujud kepada Tuhan, bersempuh belajar, pasti Tuhan berikan proses sama kita. Bagaimana dia punya cara mengampuni kita dalam dosa kita. Tuhan memberikan pengampunan di antara segala dosa kita, perbuatan kita, secara proses. Tidak bisa langsung Tuhan spontan mengampuni orang. Tidak bisa. Tetapi dia proses kita, dia proses. Saudara kekasih di dalam nama Yesus, rahasia daripada Allah menyembah Tuhan, jauhi hati yang mendua. Apalagi mendengarkan firman kebenaran Allah, apalagi berdoa, apalagi belajar firman Tuhan. Tuluskan hati kita dan percaya ada naungan Roh Kudus yang telah menghikmati jiwa dan tubuh kita. Tentang belajar firman kebenaran Allah, tanpa naungan Roh Kudus, kita tidak mengerti ini pengertiannya. Pengertian firman Allah ini kita nggak mengerti. Saya pribadi nggak mengerti. Karena itu ada tertulis di dalam kitab Injil perkataan Allah yang hidup.
Surat Petrus yang kedua kalau tidak salah, agak lupa, bahwa firman Allah tidak boleh ditafsirkan. Sebab firman Tuhan itu adalah nubuatan Allah, bukan nubuatan manusia, tetapi dinubuatkan kepada manusia. Maka berdoalah, firman Allah berkata, berdoalah engkau, aku akan mengutus roh hikmat, pengertian, pengajaran dari aku, akan menghikmatimu. Kejar hikmat kepada Tuhan. Kejar hikmat. Maka tulus kita meminta dengan naungan doa kita apa yang kita minta kepada Tuhan. Saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus, bagaimana mengubah karakter kita, belajar demi belajar di dalam Tuhan. Apapun saudara-saudariku seiman, itu harus kita hadapi. Itu harus kita lewati. Itu harus kita pertanggungjawabkan. Apa perilaku kita di dalam dunia ini, kita pertanggungjawabkan di kelak kemudian dalam hal penghakiman yang terakhir. Apakah kita penghuni neraka atau penghuni surgawi? Maka dikatakan dalam firman Tuhan, di waktu hidupmu lah engkau datang menyembah aku. Kalau sudah kita dipanggil menghadap tahta panggilan Tuhan, Tuhan Allah memisahkan roh kita dengan daging dan tubuh kita. Tidak ada lagi yang bisa pergerakan. Sebab daging dan tubuh akan kembali ke debu tanah, namun roh pernapasan yang ada di tubuh kita Tuhan cabut. Itu pernyataan firman, daging dan tubuhmu akan kembali ke debu tanah. Sebab daging dan tubuhmu terbuat dari debu tanah. Dan namun roh pernapasanmu Tuhan cabut roh pernapasan kita itu. Bagaimana lagi kita cara bergerak menyembah Tuhan? Maka firman Allah berkata di saat hidup kita lah datang kepada Tuhan. Belajar demi belajar. Jangan takut karena besar dosa kita. Karena Tuhan Allah berkata, aku datang kepada orang yang jahat, supaya mengerti akan kebenaranku dan dialah menjadi saksi di Yerusalemku. Konon kita sudah mengerti kebenaran Tuhan, tinggal hanya melakukan. Berdoa kepada Tuhan. Saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus, malam ini saudara-saudariku, kita belajar firman Tuhan. Saudara dengan saya sama-sama belajar. Saya dengan saudara-saudariku, Tuhan curahkan hikmat tentang belajar firman kebenaran. Bagaimana sifat karakter kita datang kepada Tuhan, supaya kita belajar memisahkan sifat hawa kedagingan nafsu dunia. Sekalipun memang itu harus kita lintasi. Saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus, maka kita percayakan ada naungan Roh Kudus yang menyertai kita. Memang di dalam firman kebenaran perkataan Allah, dahulunya yang menyampaikan firman Tuhan, para nabi rasul yang dinubuatkan Tuhan kepada mereka, supaya mengerti arti dari kebenaran Allah dulunya. Dan juga murid-muridnya. Bahkan Tuhan Allah Yesus Kristus memberikan contoh supaya kita mengikut di hari-hari terakhir ini dalam kebenaran Tuhan. Di mana Tuhan Allah terakhir ini, Dia mengutus Roh Kudusnya kepada kita melalui firman perkataannya. Nah, kita pelajari bersama. Jadi sekarang rencana Tuhan, kita belajar dalam kebenaran Allah. Tuhan itu sudah langsung ke tubuh kita pribadi lepas pribadi. Karena Tuhan Allah telah mengutus Roh Kudus di tubuh kita, maka kita percaya. Saya saudara-saudari dalam kesaksian, saya dulu tidak mengerti firman kebenaran Allah ini.
Saya tidak mengerti berdoa. Orang manusia jahat kok. Playboy lagi. Tetapi sudah waktunya kemungkinan Tuhan punya rencana kepada saya. Saya langsung ditangkap. Saya disiksa. Jungkir balikkan semua. Saya disiksa sampai sekarang, saudara-saudariku. Oleh karena ada pesan-pesan Allah kepada saya melalui renungan, melalui mimpi, sehingga saya mengajak saudara-saudariku belajar dalam firman kebenaran Allah. Bagaimana kita mengubah karakter kita, tinggalkan karakter lama, masuk karakter baru. Maka dikatakan jadilah kita manusia baru dan ciptaan baru. Karena ada dua baptisan yang Tuhan lakukan. Yang percaya kepada Yesus Kristus. Baptisan air. Baptisan Roh Kudus. Baptisan air mengaku dibersihkan. Mengaku pada dia bahwa dia percaya kepada Tuhannya, itu Yesus Kristus. Baptisan Roh Kudus, kita percaya kita dihikmati. Saudara kasih dalam nama Yesus Kristus, yang seiman sepadan pada khususnya umat Kristiani dan sarari dimanapun yang seiman dengan saya. Mari saudara-saudariku, supaya kita nanti ada pengharapan, penyelamatan, penghakiman di kelak kemudian, penghakiman yang terakhir. Mari kita belajar tekun kepada Tuhan. Mari kita belajar benar kepada Allah. Bagaimana peranan Roh Kudus untuk menyembah Tuhan? Bagaimana peranan Roh Kudus untuk menyembah Tuhan? Saudaraku, di dalam nama Yesus Kristus. Dikatakan di sana, saudara-saudaraku, supaya kita pelajari bersama saat ini, sehingga tidak ada di antara kita bersifat kepentingan pribadi. Di sini dikatakan, saudaraku, Kisah Para Rasul 4. Kisah Para Rasul 4 ayat 31. Kisah Para Rasul 4 ayat 31. Berikutnya apa? Dua jemaat. Dua domba-domba Allah. Berikutnya. Kisah Para Rasul 4 ayat 31. Dikatakan di sana, saudara-saudariku, biar lebih jelas. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Biar lebih kita ulangi, kita pahami. Kisah Para Rasul 4 ayat 31. Berikutnya dua jemaat, dua domba Allah. Biar lebih jelas. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Maka kita setiap datang ibadah raya, mendengar firman kebenaran Allah, berdoa pribadi, lepas pribadi, hubungan keluarga di rumah Anda. Sebelum datang menghadap tata panggilan Tuhan, kita bersujud, berseru, berdoa, buka hati dengan Roh Kudus. Percayakan Roh Kudus yang ada di tubuh kita, apalagi menjelang hari-hari terakhir. Karena ada tertulis
di kitab firman Allah. Kemarin episode yang lalu kita buat itu. Tapi sebagai mengingatkan di hari-hari terakhir, Kisah Para Rasul 2 ayat 17 dan selanjutnya, supaya bisa nanti Anda dalami, buka Anda kitab Anda di rumah. Oleh sebab itu, saudara-saudariku yang seiman, marilah kita belajar datang kepada Tuhan. Marilah kita percaya kepada Roh Kudus. Menyembah Tuhan, berdoa, beribadah, menyerahkan segala kehidupan di tangan Allah dan mengucap syukur. Kuncinya ialah jangan coba-coba mendua hati dalam ibadah kepada Tuhan. Itu aja. Tapi kita percaya. Sekalipun kadang-kadang jawaban Tuhan itu lambat, kita diproses. Kita diproses. Tidak semudah itu Tuhan langsung menjawabnya. Tetapi kalau kita rajin datang kepada Tuhan, percaya, pasti Tuhan jawab. Dan tidak semudah itu Tuhan Allah mengampuni orang yang berdosa datang kepada Tuhan. Contoh, saya jahat. Saat ini aku berdoa, ampuni aku Tuhan. Tapi sebatas itu. Belum tentu Tuhan ampuni itu. Tapi mari belajar. Mari menundukkan diri. Usahakan rutin kepada Tuhan. Belajar firman kebenaran Allah. Percaya dengan naungan Roh Kudus. Buktinya dikatakan di sini Kisah Para Rasul ayat 31. Hamba-hambanya, karena ada naungan Roh Kudus, berani menjabarkan firman Allah. Maka dikatakan roh hikmat pengertian dari para Allah melalui naungan Roh Kudus. Maka dikatakan 31 sekali lagi, saudaraku. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Jadi saat yang terakhir ini, kita datang bersujud kepada Tuhan. Kita datang bersempuh kepada Tuhan. Kita datang menyerahkan segala kehidupan tangan Allah dan mengucap syukur. Mari kita percayakan Roh Kudus yang ada di tubuh kita, yang sudah Tuhan curahkan di dalam jiwa dan pemikiran kita. Bangkitkan Roh Kudus yang ada di jiwa, pemikiran, dan tubuh kita. Berdoa kepada Tuhan. Serahkan jiwa dan tubuh dalam doa kita atas segala kelalaian, kekurangan, dosa kita perbuat, supaya Tuhan ampuni kita semua. Saudara kekasih di dalam nama Yesus Kristus, mari kita belajar di dalam firman kebenaran. Mari kita mengerti, semakin mengerti kehendak dan seturut Tuhan, supaya kita dapat menerima dan peroleh keselamatan di kelak kemudian. Karena Tuhan yang mengetahui itu, bukan kita sama manusia yang mengetahui. Kalau Anda orang berkata itu sudah bertobat, udah ku tengok, belum tentu. Karena firman Tuhan berkata, ini hari kau katakan Yesus, besok pagi belum tentu kau katakan Yesus. Pertobatan kita, kerutinan kita datang kepada Tuhan, hanya Tuhan yang mengetahui. Jangan menjadi dipandang umum kita seperti orang begini, belum tentu saudara-saudariku. Maka dikatakan, hendaklah pelaku firman Tuhan sangguplah melakukan hal prakteknya kepada Tuhan. Mari kita belajar menyerahkan segala kehidupan di tangan daripada Allah. Belajar firman Tuhan, berdoa undang Roh Kudus. Sebelum kita berdoa kepada Tuhan, katakan dalam bahasa rohmu, ataupun Tuhan, haleluya, haleluya, Roh Kudus, haleluya, haleluya. Ajari aku berdoa.
Itu saudara-saudara. Dan juga belajar firman Allah. Kenapa Tuhan Allah memberikan Roh Kudus supaya umat-umatnya berani memberitakan Injil kebenaran? Supaya mampu. Supaya sanggup. Dia kan mengutus hikmat melalui naungan Roh Kudus pada kita. Saya pribadi mengajak Anda saya buat di channel TV Jurnal Polisi Online. Saya selalu berkata kepada saudara-saudaraku, saya tidak ada kepentingan pribadi, melainkan kepentingan bersama. Kita belajar berbagi hikmat. Saya selalu berdoa dalam naungan doaku, doa sapatku, Tuhan hikmati semua umat-umatmu. Karena kami sama di hadapanmu. Kami sama-sama menghadapi pergumulan, pencobaan. Saya buat doa itu. Kadang nggak menangis berdoa. Supaya Tuhan jamah semuanya. Padahal tidak ada kepentingan pribadi saya di situ. Tetapi Tuhan berkata supaya semua dapat terselamatkan. Dalam firman Tuhan berkata dalam 2 Safahat, kalau kita mendoakan seluruh bangsa, negara, umat-umat yang percaya kepada Yesus, separuh dosa kita katanya Tuhan ampuni. Itu firman Allah berkata. Kalau tidak salah 1 Timotius 2 itu. Kalau kita mendoakan orang semuanya 100% dosa kita, belajar kita mendoakan berdoa syafaat. 50% dosa kita itu diampuni Tuhan menurut firman. Saudara kekasih dalam nama Yesus, kalau tidak saya silap itu 1 Timotius 2 itu kalau salah. Oh, maaf, mana tahu silap. Tapi seperti itu saya ingat. Dan pernah juga itu kemarin kita jabarkan firman Tuhan di episode yang lalu. Mari kita belajar kebenaran Tuhan. Mari kita menundukkan diri. Memang gak semudah itu. Gak gampang. Gak mudah. Sulit. Tantangan banyak. Tantangan banyak. Pengujian itu banyak. Tetapi karena ada pengujian pencobaan, kata firman Allah, sehingga kau supaya makin tekun. Sehingga Tuhan semakin memperhatikan kita, memberikan kekuatan. Yaitu keajaibannya. Di dalam proses kehidupan, pengujian itu harus ada. Pencobaan itu harus ada. Di dalam proses kehidupan siapapun orangnya. Sesenang apapun hidup kita. Sesusah apapun hidup kita. Itu harus ada. Tujuan daripada firman Allah supaya kita benar-benar tekun kepada Tuhan. Karena kita percaya bahwa firman Allah dapat kita lakukan di dalam kebenarannya, yang akan menyelamatkan kita. Karena kita hidup di bumi ini berbasis dan berbatas. Tempat bumi ini tempat kita sementara. Kalau tempat selama-lamanya, firman Allah berkata, jadilah kamu menjadi penghuni surgawi, supaya hidup selama-lamanya. Tetapi kok nggak kita belajar dalam hidup kita dalam kebenaran, bagaimana kita punya cara memiliki keselamatan di surgawi? Maulah kita jadi memiliki neraka selama-lamanya. Oleh sebab itu